pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat diberi kepahaman. Amin. Al-Fatihah. Amin. Nah, sesuai dengan yang Ibu katakan kemarin, jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Next. Tujuan dari pembelajaran sholat berjamaah sendiri itu agar siswa dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Yang kedua adalah siswa dapat membuat kesimpulan tentang pentingnya sholat berjamaah berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga adalah siswa dapat menguraikan syarat sahnya imam. Yang keempat adalah siswa dapat membedakan posisi makmum dan juga imam. Yang kelima adalah siswa dapat menguraikan tata cara mengganti imam. Yang keenam adalah siswa dapat membedakan tata cara mengingatkan imam. Jadi kalau imam lupa itu cara mengingatkannya gimana? Yang ketujuh adalah siswa dapat membedakan tata cara pelaksanaan sholat bagi makmum muafik dan juga makmum masbuk. Lalu yang kedelapan adalah siswa dapat mendemonstrasikan. Yang kesembilan adalah siswa dapat mensimulasikan gerakan terlatih tentang perbedaan tata cara sholat berjamaah. Yang yang kesepuluh adalah siswa dapat mempraktekkan gerakan yang terlatih dalam pelaksanaan mengganti dan mengingatkan imam bagi yang lupa. Baik, yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya itu berperan sebagai imam dan salah satunya berperan sebagai makmum. Jadi harus ada imam dan juga makmum. Selanjutnya itu ada dasar hukum. Jadi dasar hukum sholat berjamaah itu ada dari Al-Quran dan juga ada dari hadis. Dari Al-Quran ada Quran surat An-Nisa ayat 102 dan dari hadis di sini ada hadis riwayat imam hadis, semua imam hadis kecuali Nasai dan juga Abu Dawud. Yang dari Al-Quran itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum mu'aqqa. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Untuk yang hadisnya, sholatul jamaati tafdhulu sholatal fardhi bi sab'i wa 20 darajah, yaitu sholat berjamaah itu lebih utama 20 derajat daripada sholat sendirian. Terus yang kedua ada syarat sah imam. Nah, imam dikatakan sah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada Islam, tidak hilang akal atau gila, jadi imamnya nggak boleh gila. Yang kedua adalah mumayyiz. Yang ketiga adalah mumayyiz. Yang keempat itu jika ada imam laki-laki maka imamnya harus laki-laki. Kalau tidak ada boleh perempuan. Tapi makmumnya juga harus perempuan. Yang kelima adalah tidak ada sebesar atau kecil, jadi harus suci. Yang keenam adalah memiliki bacaan yang bagus dan mengerti rukun-rukun sholat. Dan yang terakhir adalah saat menjadi imam ia tidak dalam posisi menjadi makmum. Lalu di sini juga ada syarat sahnya seorang makmum. Yang pertama ada Islam, sama. Yang kedua adalah berniat menjadi makmum, kan niatnya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah mumayyiz. Yang keempat adalah tidak hilang akal karena gila atau lainnya, sama seperti yang imam tadi. Lalu yang selanjutnya adalah sahnya jamaah berdasarkan madhab yang dianut. Lalu selanjutnya itu makmum tidak meyakini bahwa imam sedang sholat qadha. Lalu di sini ada posisi makmum tidak lebih maju daripada imam. Jadi imam di depan, makmumnya agak di belakang. Yang selanjutnya adalah mengikuti gerakan sholat imam, dan yang terakhir adalah makmum dapat memperhatikan imam. Selanjutnya adalah prioritas menjadi imam. Jadi bagaimana sih cara memilih imam? Nah, itu ada prioritasnya sendiri-sendiri. Yang pertama dan paling utama adalah pemimpin di tempat wilayahnya. Biasanya kayak seorang kiai, itu kan biasanya didahulukan untuk menjadi imam. Lalu ada imam tetap. Biasanya kan di masjid itu ada takmir atau ada pikatan imam atau bagaimana, itu juga prioritas kedua. Yang ketiga adalah penduduk setempat. Jadi kalau bisa penduduk setempat yang ada di masjid tersebut. Yang keempat adalah paling memahami hukum-hukum Islam. Yang kelima, paling fasih bacaannya. Yang keenam, berperilaku paling sederhana atau zuhud dalam hidupnya.
Yang ketujuh, paling menjaga diri dari makanan haram dan haram. Paling menjaga diri dari makanan yang haram. Lalu yang kedelapan adalah yang lebih dulu berhijrah. Lalu yang kesembilan, paling banyak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh adalah paling mulia keturunan atau nasabnya, dilihat dari nasabnya. Yang ke-11 paling baik tingkah lakunya. Yang ke-12 paling bersih. Yang ke-13 paling merdu suaranya. Yang ke-14 adalah paling ideal postur tubuhnya. Dan yang terakhir adalah opsi terakhir jika semuanya itu tidak ada, yaitu yang lebih dulu menikah. Selanjutnya adalah posisi imam dan makmum. Jadi ada beberapa posisi imam dan makmum yang itu berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah pada umumnya hukum asal sholat berjamaah itu ialah imam berada di depan dan makmumnya ada di belakang imam. Lalu posisi yang kedua itu jika makmumnya satu orang laki-laki yang itu sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam. Jadi seperti di contoh ini, imamnya ada di depan, lalu makmum laki-lakinya itu ada di sebelah kanan imam. Yang ketiga, posisi yang ketiga, jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Jadi saf pertama sendiri itu adalah imam, saf kedua itu adalah laki-laki yang itu ada di sebelah kanan imam, dan di belakang makmum laki-laki yaitu yang saf ketiga adalah barisan perempuan. Yang keempat itu jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Jadi pada saf pertama itu imam, lalu saf kedua itu berbaris antara laki-laki baik itu dewasa maupun anak kecil. Yang selanjutnya, yang kelima adalah jika makmumnya perempuan atau jemaah perempuan, maka berdiri di belakang imam yang jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Jadi jika imamnya itu laki-laki dan makmumnya perempuan semua, itu membuat satu barisan perempuan yang itu jaraknya itu tidak lebih dari 3 hasta dari imam. Selanjutnya adalah jika makmumnya seorang laki-laki, anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka makmum dewasa itu di sebelah kanan imam. Jadi makmum dewasa di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya, jadi sejajar gitu. Selanjutnya yang ketujuh, jika makmumnya itu sekelompok laki-laki, lalu ada anak-anak kecil, ada waria, dan juga jamaah perempuan, maka barisan pertama, jadi saf pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian diisi oleh anak-anak dan waria walaupun ia hanya seorang diri, dan barisan terakhir baru diisi perempuan. Yang kedelapan adalah Rasulullah bersabda, jadikanlah imam berada di tengah-tengah barisan dan tutuplah celah yang kosong. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Lalu di sini ada perbedaan antara makmum muafik dan juga makmum masbuk. Makmum muafik adalah secara istilah adalah sesuatu yang selaras atau juga sepadan. Dalam istilah fikih, makmum muafik berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Jadi seperti makmum seperti biasanya. Kalau makmum masbuk secara istilah itu bermakna dasar atau sesuatu yang tertinggal. Tapi dalam istilah makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Jadi makmum masbuk itu makmum yang telat mengikuti gerakan sholat imam. Nah, selanjutnya adalah pengertian imam. Secara bahasa, istiqlal memiliki arti pergantian imam. Menurut bahasa adalah pelimpahan dari imam untuk menggantikan posisinya dalam memimpin dan juga meneruskan sholat. Mohon maaf ini tadi gitu ya. Nah, mengingatkan imam yang lupa. Jadi bagaimana cara kita mengingatkan imam yang lupa? Ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Untuk laki-laki, bagi makmum laki-laki yang mendapatkan kelupaan imamnya dalam bacaan, itu cukup diucapkan subhanallah saja. Tapi untuk makmum perempuan caranya berbeda, yaitu dengan menepuk tangan kanan kiri atau sebaliknya. Jadi tinggal gitu aja. Lalu adalah hikmah sholat berjamaah. Apa sih hikmah sholat berjamaah? Next ada beberapa hikmah. Yang
pertama itu menjadikan masjid sebagai tempat umum sholat berjamaah. Poin pertama, nah di masjid itu kita akan dapat bertemu banyak orang, baik tetangga, musafir ataupun orang yang lainnya yang itu beragam dan juga berbeda-beda. Poin kedua, saling mengenal dan juga saling memahami. Nah, jika kita sudah saling mengenal dan juga saling memahami antara makmum satu dengan makmum yang lainnya, di situ akan timbul rasa saling menghargai, rasa saling peduli, rasa saling menghormati, dan juga rasa saling-saling yang lainnya. Poin yang ketiga itu semua itu merupakan hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat berjamaah. Yang selanjutnya adalah belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah, yaitu melalui sholat berjamaah. Untuk poin 1, seluruh jamaah dari latar belakang sosial, ekonomi, dan etnik maupun ras menjadi satu kesatuan, yaitu softnya itu sama, nggak dibedakan. Yang kedua adalah berjamaah juga memberikan pelajaran tentang sistem politik yang demokrasi, yaitu tadi adanya keselarasan ya. Yang ketiga adalah sholat berjamaah juga mengajarkan imam dan makmum pentingnya kesadaran diri atau tahu diri. Yang selanjutnya adalah game. Jadi sebelum game, ibu akan menampilkan satu video edukasi tentang sholat berjamaah. Setelah itu kalian akan bermain game seru, yaitu di quiz. Nanti ibu share linknya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? ada. Oke, untuk hari ini sekian. Mohon maaf jika ibu ada salah katanya. Selanjutnya adalah game seru. Nanti kalian Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.